Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita dan memotivasi kita menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya sukses di dunia, dan kita berharap sukses di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya berharap pemirsa yang budiman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita semua kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kata mutiara yang luar biasa kembali. Selepas di video-video yang sebelumnya tentang etos kerja, semangat, mencoba dan memperhatikan pekerjaan sehingga menjadi orang sukses, kali ini adalah tentang belajar. Ya, kata mutiara itu yang luar biasa di mana-mana pesantren, sekolah, ya, khususnya sekolah yang berbasis agama, ini menjadi ya hafalan yang wajib, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, utlubil ilma, carilah ilmu, tuntutlah ilmu, minal mahdi, dari ya semenjak lahir, ya, buayan, ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur, ke liang lahat. Artinya apa? Kita dianjurkan oleh agama kita belajar dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai kita mau mengakhiri kehidupan kita. Ada satu sahabat ketika ditanya, ketika kamu akan mengakhiri hidup kamu, kira-kira permintaan apa yang kamu inginkan? Ada sahabat menjawab, saya mau rumah, saya mau ini, saya mau makan ini, mau makan itu. Tetapi ada satu sahabat yang luar biasa menjawab, kalau ini pertanyaannya ditanyakan kepada saya, maka saya akan menjawab, saya sebelum mengakhiri kehidupan ini, saya mohon untuk dapat diizinkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, mungkin kalau kita lain jawabannya, kalau ditanya apa akhir kehidupan kita, permintaan terakhir kita, wah kita mungkin mau traveling ke luar negeri, mau makan yang makanan yang mahal, mau rumah yang mewah, mau mobil yang macam-macam. Tetapi sahabat memilih untuk dapat menuntut ilmu. Karena apa? Fadilah menuntut ilmu ini luar biasa. Ya, utlubil ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi, dari buayan, dari lahir, ilalah sampai ke liang kubur, ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu ini wajib. Ya, kita tidak bisa menjalankan ibadah kalau kita tidak punya pengetahuan. Amal tanpa pengetahuan tidak dibenarkan. Makanya kita harus punya ilmu dulu. Ya, selepas ilmu, amal. Makanya kita belajar di awal-awal bertauhid yang bagus. Selepas bertauhid kita punya ilmu yang macam-macam, ilmu yang luar biasa, kemudian kita beramal. Nah, ini juga memotivasi kita. Belajar tidak hanya pelajaran agama. Dan sebetulnya memang tidak ada pelajaran umum. Semua ya, pelajaran-pelajaran di dunia ini semua larinya berkaitan dengan ciptaan Allah. Tentang ya kekuasaan Allah. Coba kita pikir ya, teknik itu umum. Padahal teknik ini itu memang betul kelihatannya umum. Tetapi larinya coba lihat hakikatnya. Betapa hebatnya Allah menciptakan akal manusia. Dengan akal manusia orang berpikir bagaimana caranya bisa terbang. Dia terinspirasi dari ciptaan Allah. Ada capung, ada burung, ada elang, ada macam-macam, sehingga membuat kapal terbang, pesawat terbang. Melihat lagi binatang yang bisa berenang di laut, terciptalah kapal laut, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi belajar ini mulai dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena ketika kita belajar dari kecil, pengaruhnya berbekas kepada nanti ketika kita menjadi besar. Makanya dulu waktu-waktu kita kecil, ibu-ibu kita ya selalu tuh ya menyanyikan kita, ya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ya, batu kita ukir akan ada bekasnya. Sampai kapanpun ukiran itu menempel di batu. Artinya apa? Ketika kita belajar di waktu kecil, ketika kita sudah besar, kita nggak akan lupa. Dulu ya mungkin pemirsa yang budiman jawab dalam hati masing-masing.
Dulu bisa baca surat Al-Fatihah mulai umur berapa tahun? Waktu TK misalnya atau SD lah. Sekarang sudah 20 tahun, 30 tahun, udah 40 tahun. Apakah Al-Fatihahnya lupa? Masih ingat. Karena apa? Belajarnya dari kecil. Jadi luar biasa ya. Ilustrasinya orang yang belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tetapi orang yang belajar di waktu besar, setelah dewasa dia belajar bagai mengukir di atas air. Siapa yang bisa mengukir di atas air? Air, sungai. Kita ukir, tulisannya hilang. Laut, kita ke laut, di tepi laut kita nulis nama kita, akan hilang. Ya, bukan lagi hilang, bahkan kita tidak bisa menulisnya. Artinya apa? Kita belajar ketika dewasa bisa kita mengingatnya, tetapi ya untuk mengingat kembali ya itu jauh lebih sulit. Oleh karenanya ada kesempatan menjadi penuntut ilmu dari kecil belajar. Ya, anak-anakku, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, anaknya diajarkan kebaikan. Baca suratul Fatihah, baca surah Yasin, hafalkan Al-Quran. Bahkan banyak hafizul Quran, anak-anak yang menghafal 30 juz luar biasa. Karena apa? Memorinya masih bagus. Ibarat dia seperti seperti hard disk begitu, atau pen drive atau apalah namanya, itu masih murni. Ketika kita mengisi file masih cukup. Tapi kalau udah penuh untuk ngisi macam-macam udah not enough memory. Ya, begitu juga ya akal pikiran kita bisa kita menghafal, akan tetapi keterbatasannya itu ya kelupaannya lebih dominan ketimbang anak kita atau kita sendiri waktu kecil belajar ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, belajar apapun. Makanya saya tulis di channel saya, channel Bang Jaki, belajar dari siapapun. Belajar tentang kehidupan, hidup penuh hikmah, hidup penuh pelajaran, hidup penuh ibroh, ya, contoh-contoh dari orang yang bisa kita ambil. Hud masofa watruk makadar. Ambil yang baik, yang jernih, tinggalkan yang keruh. Jadi hari ini kita banyak belajar. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilalahdi. Belajar dari buayan dari kecil sampai ke liang kubur. Anak-anak kita yang masih TK, masukkan ke sekolah TK, PAUD dan sebagainya. Apalagi kita senang sekali kalau anak kita bisa membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ya itu jadi aset kita. Ketika kita meninggal, anak kita bisa baca suratul Fatihah. Terlebih lagi nanti bisa baca surah Yasin, bisa baca Quran, menghafal 30 juz. Itu luar biasa. Anak itu akan memberikan syafaat dari Quran yang dia pelajarin. Apalagi menghafal Quran, dia akan memberikan mahkota kepada kita. Dalam satu riwayat hadis seperti anak itu nanti akan memberikan mahkota kepada kita orang tua. Luar biasa, tidakkah kita ingin anak-anak kita nanti ketika nanti di akhirat memberikan mahkota kepada kita nanti. Subhanallah, itulah nikmat yang luar biasa. Jadi kalau kita punya anak sukses di dunia, boleh berbangga. Tetapi yang lebih berbangga lagi, kalau dia sudah sukses di dunia dan dia juga sukses pelajaran agamanya, sehingga nanti menjadi waladun soleh. Karena 3 nanti yang dibawa ke dalam kubur kita, amal solehnya, anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Kita berharap anak kita anak yang soleh, dia membuat amal jariah, dan dia juga mempunyai ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Ini menjadi kehidupan kita, nanti di akhirat menjadi bahagia adanya. Insya Allah kita bertemu kembali di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita. Dan apabila pemirsa yang budiman mempunyai saran dan kritik di dalam channel Bang Jaki yang menginspirasi ini, dipersilakan. Dan Bang Jaki akan menerima itu semua, apapun, baik komentar yang membangun atau apa yang Bang Jaki harapkan dari pemirsa adalah kritikan yang membangun ya. Mudah-mudahan jangan lupa di like and share, dan terlebih lagi yang belum di subscribe karena itu gratis, dan kita berbagi. Semoga channel ini berkembang untuk memberikan hal-hal yang positif kepada semua orang. Dan ini juga menjadi jariah kita. Ketika Anda mendengar kebaikan, kemudian kebaikan itu Anda lakukan dan Anda berbagi lagi kepada orang, itu amal jariah buat pemirsa sekalian. Kita bahagia, pemirsa bahagia, semua kita bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.